Selamat siang, Bapak-Bapak yang saya hormati. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcel Yuda Daniswara, SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya pada Bapak-Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Deva Maulana sebagai pihak pertama dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Sada Manwar, saya sebagai pihak kedua dalam kasus ini. Dan saudara Eko Supriyanto sebagai pihak ketiga yang hadir. Beliau sebelumnya memberikan tanggung jawab mediasi kepada saya. Baik, sebelum mediasi kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Cukup. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pada sesi selanjutnya. Oke, untuk tata tertib, pertama, para pihak wajib menjaga sikap saling menghormati dan tidak melakukan tindakan yang dapat memprovokasi selama mediasi. Kedua, mediasi wajib dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan serta mediator yang telah disepakati bersama. Tiga, informasi yang muncul selama mediasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan tanpa adanya persetujuan para pihak. Keempat, dalam mediasi ini pihak ketiga tidak ikut hadir dan semua keputusan diserahkan kepada pihak kedua. Serta pihak ketiga menyetujui semua hasil keputusan mediasi yang telah dibuat para pihak. Kelima, para pihak wajib menyerahkan dokumen dan data yang diminta oleh mediator tepat waktu sebelum mediasi dimulai. Keenam, mediator harus bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak dan fokus pada penyelesaian damai. 7. Semua pihak wajib mematuhi tata tertib dan arahan yang telah ditetapkan oleh mediator. 8. Proses mediasi bertujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 9. Jika tercapai kesepakatan, mediator akan menyusun akta perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak dan mediator. 10. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib atau kesepakatan mediasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 11. Mediator berhak menunda atau menghentikan mediasi jika pelanggaran serius ketidakpatuhan tata tertib. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak? Baiklah, jika begitu bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak pertama terlebih dahulu? Apakah Bapak Sadam setuju? Baik, setuju. Oke. Baik, mari kita mulai mendengar keterangan masing-masing pihak terkait permasalahan ini. Silakan Bapak Dava sebagai pihak pertama untuk menjelaskan terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak. Perkara ini bermula dari sebelum saya menikah. Istri saya menambahkan pada saya tanah dan bangunan berukuran 15 meter kali 8 meter yang terletak di atas tanah SHM nomor 03887 NIB 11.403.05590 nomor surat ukur 01057 garis miring Mangunasari 2021 seluas 336 meter persegi yang terletak di Dukuh Salakan RT 07 RW 01 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sekarang dikenal dengan Desa Salakan RT 02 RW 05 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang yang kepemilikannya tercatat atas nama istri saya sendiri. Serta pihak kedua telah menyepakati hal tersebut. Setelah istri saya meninggal dunia, saya mencoba meminta kepada pihak kedua untuk memproses pemecahan tanah dan bangunan ukuran 15 meter kali 8 meter dengan SHM nomor 03887 yang menjadi bagian atau hak saya tersebut. Namun hingga gugatan aku diajukan atau sudah lebih dari 3 tahun telah berlalu, pihak kedua terus menolak dan atau tidak mau memenuhi permintaan saya tersebut. Baik, terima kasih Bapak Dava. Sekarang saya persilakan untuk Bapak Sadam selaku pihak kedua untuk memberikan tanggapannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Marcel. Sekarang saya Sada Manwar selaku putra kandung dari istri pihak pertama. Bukan saya bermaksud untuk tidak mengabulkan permintaan pihak pertama untuk melakukan proses pemecahan sertifikat tanah tersebut. Tetapi karena tuntutan pekerjaan serta urusan lain yang penting bagi saya, sehingga saya belum sempat untuk menanggapi permintaan dari
pihak pertama ini Pak. Dan lagi pada saat itu juga masih dalam suasana duka karena ayah saya sedang meninggal. Baik, terima kasih Bapak Sadam. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap eksplorasi untuk memahami lebih dahulu dalam posisi dan kepentingan masing-masing pihak. Bapak Dava, apakah ada tanggapan untuk menanggapi keterangan yang diberikan oleh pihak kedua? Baik, saya terima tanggapan dari pihak kedua. Saya paham akan urusan serta beban pekerjaan yang disampaikan, tetapi saya juga menunggu tanggapan atas permintaan saya dalam kurun waktu 3 tahun. Dan pihak kedua tak kunjung menanggapi permintaan saya sampai akhirnya pada tanggal 18 Juli 2024 saya mengirimkan surat somasi kepada pihak kedua, tetapi juga tidak ada balasan sama sekali. Jadi apakah pihak kedua ini bersedia atau tidak untuk memenuhi permintaan saya agar memproses pemecahan sertifikat? Bukannya saya tidak mau menanggapi permintaan Anda, tetapi saya sendiri juga mempunyai pekerjaan penting dan urusan penting pribadi saya sendiri, Pak. Mohon dimengerti lah, Pak. Oke, tenang Bapak-Bapak sekalian, sesuai tata tertib mediasi yang sudah disampaikan tadi, mohon untuk menjaga sikapnya masing-masing selama mediasi berlangsung. Apakah bisa dimengerti Bapak-Bapak sekalian? Terima kasih, Pak. Oke, bisa kita lanjut ya. Bisa, Pak. Baik, untuk selanjutnya agar mediasi ini cepat selesai, apakah ada permintaan dari masing-masing pihak? Saya memiliki, Pak, permintaan pada pihak kedua untuk mediasi ini agar segera memproses permintaan saya untuk segera memecah sertifikat tanah dalam kurun waktu 3 minggu serta semua biaya pemecahan sertifikat dilimpahkan kepada pihak kedua dengan alasan selama 3 tahun pihak kedua tidak menanggapi permintaan saya, maka dari itu saya tidak bisa menggunakan tanah tersebut untuk kebutuhan saya dan istri saya dirugikan. Baik, Bapak Dava. Sekarang kepada Bapak Sadam, selaku pihak kedua, apakah bisa diterima permintaan dari pihak pertama atau ada keberatan dari Anda sebagai pihak kedua? Baik, saya terima permintaan dari pihak pertama, tapi saya juga meminta perpanjangan waktu untuk melakukan proses pemecahan sertifikat tanah tersebut. Dan saya meminta agar proses pemecahan sertifikat dibantu oleh pihak pertama dan juga seluruh biaya pemecahan sertifikat ditanggung oleh kedua belah pihak. Baik, terima kasih Bapak Sadam. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap eksplorasi untuk memahami terkait posisi dan kepentingan terkait para pihak masing-masing. Baik Bapak Dava, apakah ada keberatan terkait tanggapan dari pihak kedua? Saya keberatan, Pak, atas usulan pihak kedua untuk biaya proses pemecahan sertifikat ditanggung kedua pihak. Dikarenakan saya juga merasa dirugikan di sini, dikarenakan selama 3 tahun seharusnya saya bisa mengelola tanah tersebut, tetapi dikarenakan pihak kedua tidak segera menanggapi permintaan saya, di sini saya dirugikan. Maka dari itu biaya pemecahan sertifikat saya ingin dibebankan kepada pihak kedua. Dan juga saya meminta agar selama waktu 3 minggu pihak kedua dapat menyelesaikan proses pemecahan sertifikat. Bapak Sadam, bagaimana tanggapan Anda terkait usulan dari pihak pertama? Baik Pak, saya terima atas usulan pihak pertama menyelesaikan pemecahan sertifikat selama 3 bulan. Tapi juga saya minta agar beban biaya pemecahan sertifikat ditanggung oleh dua pihak, Pak. Dikarenakan juga alasan saya sendiri tidak mampu bila harus menanggung biaya pemecahan sertifikat itu sendiri, Pak. Karena banyaknya kebutuhan sehari-hari saya yang sangat banyak itu, Pak. Baik, mari kita bahas lebih lanjut terlebih dahulu terkait pembagian biaya pemecahan sertifikat. Apakah kedua belah pihak setuju untuk membagi biaya pemecahan sertifikat ini secara merata 50% untuk masing-masing pihak? Kami sepakat. Oke, berdasarkan diskusi tadi, saya merangkum poin-poin kesepakatan sementara. Pihak kedua mengurus proses pemecahan sertifikat tanah dengan kurun waktu 3 minggu. Biaya pengurusan pemecahan sertifikat tanah dibebankan kepada dua belah pihak secara merata. Masing-masing 50% untuk setiap pihak. Apakah kesepakatan ini dapat diterima oleh kedua belah pihak? Kami menerima, Pak.
Dengan demikian, mediasi ini menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Saya akan merangkum poin-poin kesepakatan sementara. Pihak kedua mengurus proses pemecahan sertifikat tanah dengan kurun waktu 3 minggu. Biaya pengurusan pemecahan sertifikat tanah dibebankan kedua belah pihak secara merata, masing-masing 50% untuk setiap pihak. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam akta perdamaian dan didaftarkan ke Badan Arbitrase Nasional. Saya mengapresiasi itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Terima kasih atas kerjasama Anda semua. Sebagai penutup, mediasi ini selesai pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan hasil yang disepakati bersama. Para pihak menandatangani akta perdamaian di hadapan mediator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya